pembuka kita, ini dia Sunhawk. Ini dia Sunhawk, selamat menyaksikan pesawat sudah mengudara. Bahkan saat ini pesawat berada di area Pulau B. Kalau kita lihat, karena di sebelah kanan pesawat ada Pulau A dan di bawahnya ada Pulau C, akan menjadi sangat menarik karena Paradise mudah untuk bisa didapatkan oleh tim-tim yang akan coba turun ke area tersebut. Harusnya EVOS Reborn yang akan menuju ke area Paradise. Dan juga kalau kita tadi sudah mendengarkan analisa yang sangat luar biasa dari Eldoge dan juga dari Odidie, bootcamp mungkin saja akan coba diisi oleh Bigetron Red Alliance. Tapi dari track recordnya, pemain-pemain supply bank yang sekarang ada di dunia game juga sering ngisi bootcamp. Ya tapi GPX tidak ke bootcamp, GPX ke Mungnai. Jadi ini akan menjadi hal yang menarik karena bootcamp kembali kepada pemilik awalnya ya, Bigetron Red Alliance. Dan Painan pun mungkin akan dilepas untuk NFT. Seperti yang kita ketahui juga, NFT seringkali mengambil Painan untuk circle. Kali ini cukup menarik ke arah Camp Charlie atau Pulau Charlie-nya. Ya, kalau kita lihat juga ini adalah point of view dari seorang Daybot, Genesis Dogma Gits, menantang pemain-pemain lain, menantang tim-tim lain dengan status juara bertahan. Di season kemarin mereka berstatus sebagai tim pendatang baru, namun season kali ini mereka berstatus tim juara bertahan. Bahkan XPMGC menjadi sangat menarik untuk kita lihat pemain-pemain asal Manado ini. Tapi juga menarik Cijal untuk kita membahas Genesis Dogma Gits. Mereka datang tanpa adanya perubahan sama sekali. Apakah terlalu sombong untuk kita datang ke PMPL sebagai juara bertahan tanpa perubahan? Karena ingat, PMPL belum pernah ada juara bertahan yang berhasil back-to-back champion. Karena kalau kita ingat-ingat seperti teman caster kita Flo Wolfie suka berkata ya, jangan merubah apa yang sudah baik. Jadi mungkin itu akan coba diterapkan oleh Genesis Dogma pada season kali ini. Ya. Dan apakah dengan tanpanya ada perubahan mereka bisa menyabet kembali juara-juara yang seperti sedia kalanya mereka selalu dapatkan atau tidak. Dan ini akan menjadi ajang pembuktian. Terlebih mereka memang line up-nya ada 5 player plus dengan Kakak Blessing ya. Ya. Tapi yang seperti kita ketahui, Kakak Blessing itu turunnya biasanya nanti di akhir-akhir. Kalau mereka sudah aman. Kalau sudah aman seperti itu. Dan melihat dengan 4 line up ini akan menarik juga. Seperti halnya juga dengan Geekfam yang sebelumnya mereka sempat diakuisisi juga oleh Livescape. Dan kali ini mereka pulang kembali ke rumahnya yaitu Geekfam. Kita melihat line up di Geekfam ini menarik dengan kedatangan Catalyst, salah satu player yang sebelumnya bertengger di Eagle 365. Ya, Eagle 365 setelah mereka merger bersama dengan Victim menjadi Victim 365. Pemain-pemain dari Eagle 365 seakan menyebar ke banyak tim satu persatu, bisa dibilang kayak perintilan mengisi ke tim-tim yang lainnya. Dan kalau kita lihat ini dia juga menjadi salah satu pembuktian dari para ex Eagle 365 siapa yang paling bersinar dengan tim barunya. Nah itu bisa jadi seperti itu karena kan memang yang namanya ngetim itu kan cocok-cocokan juga ya, kayak hubungan gitu, cocok-cocokan. Apakah memang mereka bisa cocok dengan tim line up baru atau mereka malah cocok dengan yang lain, kita nggak tahu. Dan kali ini melihat juga Victim 365 yang tadi sempat dibahas oleh Sanskuy, merger dari Victim Esports dan Eagle 365 membawa warna baru. Dengan bisa kita lihat ya nama-nama dari player ini udah nggak asing. Ini adalah X Takae sebelumnya ya kan? Betul. X Takae dan juga dengan satu player Loan dari Maruzama yaitu Ciel. Ya, jangan lupakan juga ada satu pemain baru di Victim 365 yaitu Prie. Yang di match kali ini tidak diturunkan. Menjadi menarik kalau kita membahas Prie. Sebenarnya Prie, Tensky, Bosku yang sekarang bermain di Boom, mereka itu datang dari satu tim yang sama, Cijal. Mereka semuanya Rubik. Mereka datang dari tim Rubik, tapi sama kayak Eagle 365, perintilan. Si Boskunya ke Boom, Prie-nya ke Victim 365, si Tensky-nya ke Voin. Ini mereka adalah tim-tim yang menjadi pemain yang menjadi menarik sekali. Sebenarnya kalau mereka nyatu jadi satu, bisa aja kayaknya ya. Itu gue tahu. Dari Rubik ke PMPL, tapi ternyata mereka punya masa depannya masing-masing. Itu kayak lagu Tulus. Apa tuh? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Udah punya jalannya masing-masing. Sama halnya juga dengan Zuxi yang lagi mencari jalan kali ini. Sudah dipantau begitu saja oleh No Mercy. Memang ini adalah setup dari Aura ketika mereka ngambil Ruins. Mereka juga bakal langsung spread out ke area rumah-rumah dekat dengan jembatan. Dan nampaknya dengan adanya suara tembakan yang sudah mulai dibuka kali ini akan membuat awareness dari Bigetron Red Alliance semakin meningkat. Ya sudah ketahuan pastinya ada satu pemain dengan nama baru, No Mercy Wibu. Ini dia nama yang diusung oleh seorang Megazord, No Mercy. Sangat luar biasa sekali. Wajah happy metal, hati heavy rotation. I want you, I need you.
Memang harus seperti itu di dunia ini. Wajah heavy metal tidak apa-apa, yang penting hatinya heavy rotation. Seperti yang sudah dilakukan oleh seorang Nomercy, bahkan itu dia dengan kekuatan wibunya berhasil untuk lewat dari jegalan Luxi. Ya benar-benar kekuatan wibunya langsung menyadari, Ya. wah ini bakal ada tembakan. Apakah kayak saya harus berhindar? Terus dia langsung menghindar gitu. Itu dia langsung menunjukkan sebuah jutsu. Apalagi kemarin kan baru ada kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen kan. Ya, si paling wibu dan Ih, lidah. Iya. itu ada jurus-jurusnya Goju Satoru di dalam tubuh Nomercy. Oh. Padahal kalau ditanya jurusnya apa, saya tidak tahu. Tolong, kita ini Iya. bukan wibu. Oh, iya. Kita cuma nonton doang. Iya. Kita nggak tahu banget. Pengen relate sih, Iya, pengen relate. jangan nanti kita salah ya. Jangan. Oke, dan sementara tadi Giba melihat tadi ada Bigetron Red Alien sudah membuka tembakan, lalu juga Aura sudah membuka tembakan. Pastinya Ion juga nggak mau ketinggalan dong. Mereka sudah mulai bergerak juga dari tempat lootingan mereka, karena memang seperti kita tahu, Ion yang sebelumnya memang dari victim, mereka selalu ngambil ke area bagian quarry untuk melakukan scrapping, dan kali ini sudah bergeser juga menuju semakin dekat ke arah dekat dengan ini apa ya, dekat dengan scrappingan yang dekat Painan. Ya, harusnya ini area dekat Painan yang diisi oleh pemain Ion, karena memang ini adalah drop zone mereka saat mereka menjadi victim e-sport. E-sport. Waktu itu, victim solvers. Oh, victim lebih solvers, tepatnya, ya, benar. Mereka saat menjadi victim solvers pun turun di area tersebut. Berganti nama, berganti tim, tetap saja drop zone-nya tidak berubah karena memang rosternya masih sama. Kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Hexas bisa dikatakan mengkhianati rekan-rekannya. Waduh. Datang dari Nero, semuanya ke dunia games. Hanya Hexas yang menuju boom kali ini bersama Ken dan juga yang lainnya. Ini juga pembuktian untuk Hexas. Apakah dia bisa lebih sukses daripada rekan-rekannya? Ini juga pembuktian untuk dunia game. Apakah tanpa Hexas mereka bisa sukses? Wah, iya sih. Hexas tuh kan dari Nero ya. Dari Nero, bareng Nero. sama mereka. Nero tuh serigala kecil. Itu. Boom serigala dewasa. Takut tambah Dewasa itu, tapi kayaknya Hexas gak takut tambah dewasa seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Luxi. Tidak takut dia untuk melakukan tembakan sehingga posisinya ketahuan. Gak apa-apa posisi ketahuan, tapi terus memberikan pressure ke arah satu pemain Megazord Nomercy yang tidak bisa melakukan banyak hal. Kalau kita lihat juga saat ini yang bermain untuk Aura adalah satu pemain, yaitu Starboy. Comeback Starboy untuk di season 5. Pemain yang sempat bermain untuk Alter Ego di season yang pertama. Harus menunggu 4 season untuk dia balik lagi ke PMPL. Ya, setahu gue juga statusnya sekarang sebenarnya bukan player sih. Itu setahu gue sekarang dia tuh salah satu manajemen. Tapi kan memang lagi meta nih. Ya, Meta manajemen main. Seperti Jeroy. Ada lagi Sinyo. Sinyo pun masuk jajaran roster, betul. Iya kan? Itu dia, dua tim yang juga mendaftarkan pemain-pemain atau player yang sebenarnya berada di manajemen tapi juga ada di jajaran roster. EVOS dan juga Bigetron Red Aliens menjadi sangat menarik karena Starboy juga mengalami hal yang sama. Sebenarnya yang akan bermain harusnya adalah Six. Tapi kita belum mengetahui apa yang terjadi di kubu Aura. Kita harapkan Gua Six udah tahu. bisa cepat bermain. Apa yang terjadi, Cijal? Ini berdasarkan sosial media ya. ya. Informasinya tuh Six itu kalau nggak salah lagi masuk rumah sakit. Wah, sangat disayangkan ya. Ya, jadi biasalah. Yang namanya force major kan kita nggak pernah tahu. Makanya kan kenapa sekarang line up dari tim itu kebanyakan 5 orang, 6 orang bahkan untuk Victim, victim, 6 orang ya. kan. Memang sih ada beberapa yang masih 4 orang juga, tapi mostly adalah mereka meminimalisir hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak diinginkan force major yang kita tidak tahu ke depannya bakal gimana. Makanya dengan adanya line up 5 player itu kan membuat tim tersebut bisa lebih maksimal. Karena mau bagaimanapun juga bermain dengan 4 orang itu akan lebih baik daripada bermain dengan 3 orang. Ya, betul sekali karena sangat disayangkan kalau kita sampai harus kehilangan satu rekan dan bermain dengan hanya 3 player saja. Dari pesawat udah kurang pemain. Iya, poinnya kurang buat tim Lion. Iya. Iya kan, bener kan? Bener juga sih, bener. Tapi sudut pandangnya kok gitu ya. Saya agak, berarti kan rata timnya dong. Enggak, iya juga. Enggak, maksudnya dari setup lah. Kita ngomongin setup. Karena latihan biasanya 4 orang kan. Iya kan, kalau setup 4 sudut 4 sisi 4 susu nggak bisa. Karena 3 doang. 3 ganjil, kurang. Sulit. Lebih enak genap. Lebih enak Iya genap kan? memang. Genap. Pasangan aja genap 2. Kalau betul. 3 pelakor dong. Ya betul, bisa pelakor. Harus berhati-hati memang.
Saat kita memiliki sebuah hubungan seperti yang sedang dialami oleh Genesis Dogma, hubungan yang tidak baik dijalankan oleh mereka bersama dengan Victim 365 karena Gremory, pemain yang juga berbahaya sekali. Ini dia Wonderkid yang dimiliki oleh Victim 365 membuka sebuah fight dengan menumbangkan Paman Nichil. Tidak berdaya dia, bahkan elimination akan coba dikonfirm oleh seorang Gremory. Ya ini bahaya banget sih. Nichil seenggaknya masih selamat tapi ada counter shot menuju ke Gremory. Membuat Gremory mau tidak mau harus menahan sedikit tembakannya. Slow down the pace again. Kita melihat Genesis Dogma masih ada usaha nampaknya untuk melakukan penyelamatan kepada Paman Nichil. Tapi kita melihat dari circle-nya kembali. Sudah mulai mengecil terus menerus ke arah selatan. Dan mungkin ini buat tim yang belum melakukan penyeberangan ini bakal kesulitan. Karena kalau kita lihat ada Aura, ada Beginner Aliens juga yang sudah menghuni di bagian utara. Mereka bisa banget tuh terjegal sama tim-tim yang lagi berusaha untuk ngejaga satu sama lain di bagian utara. Ya, salah satu yang memiliki PR paling besar adalah Boom. Kalau kita lihat mereka masih berada di arah utara Pulau A sehingga mereka harus segera mencari jalur evakuasi untuk menyeberang menuju Pulau C. Ini juga sesuatu yang tidak biasa. Banyak sekali hal tidak biasa di match pertama. Wow. Grup A yang tidak bermain. Karena biasanya match pertama grup A pasti bermain. Tapi untuk Spring 2022 grup A tidak bermain untuk match pembuka. Dibuka dengan Sunhawk. Bahkan circle-nya Sunhawk biasanya ke Pulau A atau Pulau B. Saat ini Pulau C yang menjadi area dari circle, Cijel. Ya, menarik ya. Kita lihat ada banyak sekali perubahan-perubahan juga. Bahkan ada beberapa tim juga yang menerapkan slow rotation. Biasanya Sunhawk tuh banyak kan main center ya, kebanyakan main center. Tapi nanti kita tanya juga nih ke analis kita, apakah demikian atau memang adanya perubahan-perubahan atau enggak. Karena kan mereka yang lebih capable untuk membahas hal seperti itu. Kita melihat dari kacamata orang apa ya, orang luar ramai aja. Nggak gitu dong. Nggak, kita melihat dari kacamata caster. Ya kan? Caster itu kan lebih ke arah kita membawakan game dengan hype. Dan kita melihat secara garis besarnya aja pergerakan-pergerakan dari tim-tim yang lagi bermain. Dan sementara melihat juga pergerakan dari Rosezi dengan rambut putihnya yang baru di Onyx. Kali ini mereka sudah mulai mengintai satu tim di atas sana yaitu Skylights, burung dari utara. Ya, menjadi sangat menarik juga kalau kita lihat dari Rosezi bersama dengan tadi dari tim-tim lain. Banyak yang menggunakan kendaraan motor. Mungkin ini juga salah satu meta terbaru karena terlihat untuk kali ini banyak yang memilih untuk menggunakan motor saat mereka harus melakukan rotasi, berpindah juga menuju ke arah BNW 88. Kopinli bersama dengan K-Mine. Ini adalah tim yang tadi sangat panas sekali, Cijal, saat kita melihat match di awal sebelum kita masuk ke match yang pertama, show match-nya. Iya, show match. Jadi ingat teman-teman yang lagi nonton, show match itu tadi kita nggak hitung ya poinnya ya. Dan kalau misalkan tim kalian atau tim favorit kalian tusun misalkan kembali terlalu cepat, jangan sedih. Ini kita baru mulai. Ini benar-benar kita baru mulai permulaannya. Dan tadi juga Beginner Alliance sudah menunjukkan sinyal baik untuk di show match. Mungkin ini akan menjadi salah satu permulaan juga, tapi bisa kita bilang ini masih circle kedua. Wajar banget untuk di PMPL circle kedua, match pertama, terlebih ini Sunhawk. Ini bakal super pasif banget. Mungkin tunggu sampai circle keempat juga. Dan lagi-lagi melihat adanya kendaraan motor yang lalu lalang seperti tadi sudah dibahas oleh Sanskui juga. Ini enak sih sebenarnya pakai motor ini kalau di Sunhawk, selama nggak ketembak aja. Ya betul, karena motor juga lebih mudah untuk kita ngumpetin kendaraannya. Biasanya Sunhawk ini kan sulit kalau kita bergerak dengan kendaraan, dengan mobil terutama, kelihatan mobilnya di mana. Berarti kan kita nggak jauh-jauh dari mobil tersebut. Kalau motor disenderin aja atau digeletakin aja di area rumput yang tinggi di belakang batu, nggak kelihatan ada motor dan kita bisa selamat tidak terpantau oleh lawan-lawan. Ya itu dia, karena rumput-rumput di Sunhawk ini tinggi ya. Tinggi-tinggi, lebih tinggi daripada rumput di Erangel. Sementara melihat kembali adanya beberapa tim lah. Kita lihat mainnya di pinggiran-pinggiran, mereka nggak mau langsung tabrak ke tengah aja. Dan ini benar-benar sabar banget untuk semua tim. Ini kayaknya lebih ke arah adu kesabaran ya. Lebih ke arah adu kesabaran. Dan menarik kalau kita lihat di kanan nih Sans. Udah ada 1, 2, 3, 4 tim yang warnanya ada kedip-kedip ungu. Ini menandakan mereka ada di luar play zone. Bahkan kali ini Ikiar pun berhasil untuk mendapatkan mantan timnya. First Blood di menit ke-13 Sanskui. Kalau kata orang-orang, makan ketan pakai ikan asin. Yang namanya mantan emang suka nyakitin. Nyakitin, itu dia. Itu yang sedang dirasakan oleh Ken saat ini. Karena tragis sekali dipulangkan oleh mantan player tim tersebut. Yaitu Ikiar yang mencoba untuk membuktikan kapasitasnya bersama dengan Skylight Gaming saat ini. Bahkan Hexas, pemain terbaru dari Boom pun melakukan hal yang sama, tumbang. Satu pemain dari Skylight Gaming itu adalah Pinky. Pinky tumbang, tapi belum dikonfirm untuk menjadi elimination. 1 untuk 1 nampaknya saling nahan-nahanan di bagian utara. Di blue zone mereka
benar-benar kehabisan waktu kalau kita bisa bilang sekarang. Mereka kalau misalkan mereka nggak fight juga mereka bakal meningsoy, mereka disengage juga bakal menjadi kematian. So we'll see apakah yang akan mereka lakukan, karena sementara waktu ini dua-duanya ngotot, nggak ada yang mau ngelepas sama sekali. Bahkan seorang Smith pun lagi memantau pergerakan-pergerakan dari Boom di atas sana. Sedang kita pantau saat ini dari area drone view kita. Boom Esport mencoba untuk turun gunung dengan cepat agar tidak tertangkap oleh pemain-pemain Scarlet Gaming kembali karena satu sudah pulang. Bahkan yang dipulangkan adalah Ken, seorang IGL yang pastinya penting untuk mencoba membuat tim ini stabil di dalam in-game-nya. Yes, tapi untuk seorang IGL walaupun sudah kembali ke lobby itu tidak masalah, karena yang lebih masalah adalah EVOS bertemu dengan Aura kali ini. Sebuah net sudah mulai dikokang ke arah depan. Red Face pun tertahan di bagian belakang Broken Wall. Akankah ada penyerangan balik, karena Red Face lagi-lagi cukup tertahan, gak bisa kemana-mana, dan akhirnya sebuah nades connect dari No Mercy menumbangkan seorang Red Face. Mau tidak mau KF harus maju, Sanskui. Ini dia sebuah match klasik kembali terjadi. Ucapan selamat datang kepada EVOS Reborn datang dari Aura. Tim yang kemarin sempat menjadi tim komunitas PUBG Mobile Indonesia dan kembali menjadi tim profesional saat ini karena mereka berhasil menembus kualifikasi dengan juara pertama tanpa winner chicken dinner, bahkan kembali lagi satu persatu tumbang. Apakah ini sebuah sinyal bahaya untuk Liza karena sisa satu pemain terakhir dari EVOS Reborn? Wah. Sangat sulit untuk mereka bisa melalui jegalan dari Aura Esport. Iya, bahkan kali ini Hans For You lagi berusaha untuk menjadi cepu di bawah air. The nades connect. Last man standing dari EVOS pun dipulangkan. Semuanya rata begitu saja. Aura berhasil untuk mengamankan 4 elimination point. Ini dia ucapan selamat datang. Kali ini diucapkan oleh Aura kepada pemain-pemain EVOS Reborn. Memang kalian sudah menjadi juara kualifikasi kemarin, tapi tidak mudah untuk bisa menjadi juara di turnamen ini karena kastanya berbeda. Waduh. Sebuah ucapan yang sangat sakit pastinya. Bahkan kita lihat Aura tanpa Six sangat kuat memulangkan EVOS Reborn. Yes, sementara waktu mereka masih bisa memenangkan fight-nya, tapi karena Blue Zone sudah bergerak, kita melihat mereka mau tidak mau harus masuk ke dalam play zone-nya. Sementara ini melihat kembali adanya fight kakak beradik juga di luar sana. Ada Ion yang bertemu dengan Bigetron Red Alliance dan kali ini Gfam yang bertemu dengan NFT. Flippy ditumbangkan, 1 elimination point masuk ke tangan Gfam. Ya, terlihat saat ini terus dipantau. Bisa ditembak sewaktu-waktu pemain-pemain dari NFT karena mereka terus melakukan pick juga. Tapi dari arah yang berbeda, Geek pun melakukan hal yang sama. Sudah saling melihat di manakah posisi lawan-lawannya. Tinggal dicari jendela sebelah mana. Posisi persis dari pemain tim NFT yang berada di seberang dari Geekfam. Ini dia juara PMPL season yang ketiga. Geekfam yang akhirnya kembali bermain untuk Deep Season yang kelima kali ini. Ya, dengan nama baru, nama apa ya, nama lama lah ya, bisa kita bilang dari Geekfam sendiri juga. Tapi dengan line up baru, tanpa adanya Mort, tanpa adanya satu lagi siapa ya, gue lupa ya. Alvirlo, karena iya, Alvirlo Alvirlo menuju ke MKS. Ini Dinosaur juga ya. ya, Dinosaur juga. Geekfam kemarin harus berganti nama menjadi Livescape karena saat mereka lolos ke SEA ada Geekfam Malaysia. Betul. Damrut Esport. Iya sih, Demrut ya. Ya kenapa Masih nggak ingat ya. Geekfam Malaysia yang ganti jadi Demrut Esport aja ya? Waduh, jangan gitu dong, Jangan gitu. Jangan. Ya, bercanda itu barusan bercanda, tolong jangan bercanda. Bercanda, itu. maafin Sanskui Ya. ya. Gue belain, tenang, Oh iya, tenang, bagus, tenang. bagus, Sebagai bagus. teman gue belain ya. Bagus. Oke, dan lanjut kembali ya, kita melihat juga tadi adanya beberapa tim yang sudah mulai bergerak, tapi kayaknya Aura cukup terdistract nih dengan adanya Boom yang mulai turun gunung. Kayaknya mereka nggak cukup, hanya dengan EVOS saja, mereka mau lebih, mereka tahu adanya mangsa-mangsa baru di luar sana kali ini. Serigala-serigala dari Boom yang mungkin akan dijegal pergerakannya, itu bokongnya kelihatan dengan jangan jelas free shoot. Langsung saja ditembak dan Volker ter-take down. Ini dia sinyal bahaya ditunjukkan oleh seorang Starboy namun terlalu terbuka. Pemain satu ini membuat mudah saja Boom membalikan keadaan. Tapi kalau kita melihat di arah yang berbeda, Onyx, entah apa yang terjadi. Tim yang juga datang dari kualifikasi PMPL kemarin tumbang satu persatu. EVOS tumbang, Onyx tumbang. Tidak mudah memang untuk bermain di PMPL. Iya, susah banget ya. Ini adalah tim-tim yang baru aja comeback. Dan lagi-lagi No Mercy langsung nge-spot satu player di depan sana. Yuhai Boy tertangkap karena tidak adanya obstacle, membuat Yuhai pun harus tersungkur. Dan teman-temannya kali ini lagi berusaha untuk melakukan revive, tapi terus-menerus diganggu oleh Aura. Tidak mudah untuk melakukan sebuah rotasi apalagi di PMPL. Satu persatu penjegalan pun dilakukan. Terlihat kali ini sebuah momentum justru didapatkan oleh pemain dari Boom di arah atas. No Mercy pun tumbang.
Satu pemain yang menyulitkan rotasi dari Bigetron berhasil ditumbangkan, berhasil dibuat tidak berdaya dan ada space lagi-lagi. Pembuatan space yang dibangun oleh pemain-pemain Bigetron sangat cerdas. Yes, mereka langsung melakukan setup yang cukup baik, membuat tim Aura kali ini kesulitan hanya dengan satu player yang mereka miliki. Hans For You masih bisa menumbangkan seorang Hexas yang lagi turun gunung. Masalahnya Hans For You kali ini berada di blue zone. Untung first aid-nya masih ada 11. Dan melihat kembali Bigetron Red Alliance yang masih kokoh dengan 4 orangnya. Ini akan menjadi santapan lezat sih untuk Bigetron Red Alliance. Boom bosku juga di belakang sana masih ketinggalan, belum bisa bergerak maju. Apalagi saat ini Bigetron berada di painan, mereka sangat hafal rumah-rumah compound-compound yang berada di area painan karena mereka sempat mendiami tempat tersebut menjadi drop zone mereka. Pastinya fight di area painan bisa mereka menangkan. Namun yang saat ini terus kita pantau adalah bosku, rekrutan terbaru dari Boom yang sedang berhadapan dengan rekrutan terbaru dari Aura yaitu Hans For You, tapi Rocky dibuat tidak berdaya oleh Bilot, tumbang di sana. Penyelamatan sulit dilakukan karena pemain-pemain zone pun datang menuju tempat ini. Yes, ada satu player dari Ion ya yang ditumbangkan juga dan ternyata di bagian ini adalah di bagian pinggiran circle, di bagian utara. Sudah ada dua tim yang saling menjegal satu sama lain, Ion dan juga Zone. Satu granat sudah mulai dimasak kembali oleh seorang Misaya di depan sana, tapi hati-hati, itu ada BNW juga. Bisa banget join the fight. Pesta yang sudah dibangun dari Zone dan juga Ion kali ini mungkin aja diacak-acak oleh BNW kalau mereka commit untuk fight. Dan benar saja, BNW sudah mulai terdeteksi juga kali ini. Ion gak bisa fokus hanya dengan satu tim saja. Mereka harus membagi vision yang menuju ke kiri dan kanan. Canvas makan granat, makan bakso yang sangat matang dari player Barrier. Dan sementara waktu ini Ion cukup tertekan nampaknya Sanskui. Sulit untuk Ion bisa bertahan karena gempurannya tidak hanya datang dari satu tim, dua tim datang bersama-sama sehingga Ion harus membuka smoke yang tebal untuk menutup vision dari salah satu tim tersebut dan mereka milih mau ngelawan yang mana dulu karena tidak bisa melawan dua tim sekaligus. Namun justru dua tim yang datang tersebut saat ini sedang terlibat sebuah fight. Kita berpindah juga menuju ke arah zone yang sedang turun gunung mencoba untuk masuk ke dalam painan. Satu tumbang juga dari Bonafide itu adalah Ceta, ditangkap oleh seorang keras. Ya, di bagian utara fight, di bagian kanan fight, di bagian selatan juga fight. Kali ini Victim dan Void yang harus bertemu, dua tim yang sama-sama depannya V, initial V kali ini. Dan sudah mulai dikejar oleh Zona juga. Ini bakal menjadi area yang cukup berbahaya karena Gremory berhasil untuk mendapatkan satu. Ini adalah Blue Zone. Dan Tensky pun tertangkap. Confirm elimination point dikantongin untuk V365. Tapi dilihat di elimination feeds, Zone nampaknya fight juga dengan Bigetron Red Alliance. Tapi tidak mudah kalau kita lihat untuk Victim karena mereka juga sedang terbalut Blue Zone yang cukup sakit. Satu persatu tumbang. Ini dia, ada Kenan yang bisa mendapatkan confirm elimination ke arah satu pemain dari Victim 365. Tapi apakah berhasil Kenan untuk melakukan sebuah healing? Tidak berhasil, tidak ada waktu dan tumbang juga satu pemain ini nampaknya untuk match pertama V for Victim. V for Victim, not for Vendetta. Tapi Crush sebagai last man standing kali ini first aid-nya juga gak terlalu banyak, 10. Tapi harusnya cukup sih untuk membawa Victim menuju ke top 5 maybe atau top 6. Kita lihat ya, tergantung kecepatan dari tim-tim lain untuk bertahan juga. Karena sementara waktu ini melihat kembali circle yang sudah mulai mengecil kembali. Ini akan membuat semuanya juga harus bergerak maju. Zone mau tidak mau harus berhadapan kembali dengan Bigetron Red Alliance. Kali ini fight yang tadi sempat tertunda harus dilanjutkan kembali. Masih kita saksikan Yuhai ternyata dikirim untuk menjadi mata-mata untuk mencari informasi di manakah lawan-lawannya. Harus berhati-hati karena terlalu terbuka posisinya. Frenzy pun mendapatkan satu pemain. Tidak ada waktu untuk dia melakukan healing dan akhirnya balasannya sakit dari tim Zone. Iya, dan tadinya Zone yang lagi sehat diganggu oleh seorang Frenzy. Ini adalah saatnya untuk Bigetron Red Alliance untuk maju langsung menghadapi Zone. Tersisa satu saja banyu di depan sana. Loha dan Zone rata sudah dipulangkan oleh Bigetron Red Alliance. Part elimination pertama yang mereka dapatkan sangat penting untuk membuka keran elimination mereka di season yang baru. Juara season yang pertama yang sampai saat ini masih terus penasaran ingin menjadi tim pertama untuk mendapatkan 2 piala PMPL karena belum ada yang berhasil untuk mencapai pencapaian tersebut. Nah itu dia, akan berusaha untuk memecahkan rekornya. Dan sementara K-Mine dari BNW masih bertahan di belakang sebuah obstacle juga, berusaha untuk meningkatkan placement point seenggaknya. Tapi ini enak banget buat Bigetron. Dia kosong banget, areanya kosong banget. Dia masih punya broken wall, tinggal next circle nih. Ini bakal shifting kemana? Baru nanti Bigetron Alliance berpikir, berputar otaknya. Kemanakah mereka harus bergerak?
Ini dia saat yang ditunggu-tunggu oleh Bigetron Red Alliance karena mereka harus bergerak. Sekarang juga Blue Zone-nya sudah tidak bersahabat lagi untuk Bigetron Red Alliance, tapi kita juga menuju ke arah point of view dari Batman melakukan sebuah tembakan spray to the smoke yang belum berhasil karena tadi pemain-pemain dari Geek sudah menyeberang terlebih dahulu dari area smoke-nya Bigetron. Akhirnya keluar dari persembunyiannya, keluar dari zona nyamannya. Geek akan menyambut Bigetron dengan peluru-peluru panas. Wah gila. Ini seru banget karena obstacle-nya minimalis banget. Itu tempat Liquid lari, nggak ada obstacle sama sekali. Dan Tom siap dengan granat di tangannya dilemparkan ke arah depan. Hanya splash damage saja yang masuk. Liquid langsung saja tarik mundur ke arah belakang. Dan splash damage kedua hampir saja menumbangkan seorang Liquid. Masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Dan tidak untuk granat yang ketiga. Langsung direct on point. Liquid tumbang. Kali ini 3 player dari Bigetron Red Alliance harus bertahan juga. Namun Tom ditembakkan dari area yang berbeda. Kali ini Geek Fam masih cukup kuat. Namun Geek Fam juga harus melakukan penyeberangan ke pulau seberang. Kita melihat saat ini tidak ada yang masuk ke dalam circle yang ketujuh Cijel. Semua harus melakukan pergerakan. Geek Fam yang tadi berada di zona nyaman pun sama. Toms bangkit langsung mendapatkan satu knock penting menuju ke arah Zuxi, membuat lagi-lagi space-nya ada untuk Geek bisa bergerak. Yes, bener banget. Adanya space waktu yang membuat Toms bisa mengokang granat, mengokang utilities kembali maju ke arah bagian depan. Yuhai masih ada usaha untuk melakukan revive terlebih dahulu, tapi Zuxi agak cukup kesulitan, masih bisa. Blue Zone-nya bergerak. Ini bahaya banget karena Toms sudah mulai mendeteksi juga pergerakan dari Bigetron Red Alliance cukup terbuka di depan sana. Ada sungai, pelan banget dia lari, tapi Luxi berusaha untuk menahankan teman-temannya. Tembak menuju ke arah bagian depan, sungainya lambat sekali membuat Geek Fam tidak bisa bergerak kemana-mana. Bertubi-tubi peluru masuk terus ke arah Geek Fam dan ternyata mereka Itu harusnya ada smoke. Harusnya ada smoke. Tidak mudah untuk melakukan tembakan ke area tersebut dan akhirnya headshot. Dua-duanya tumbang ke bawah dan tidak bisa untuk di-revive kembali karena pemain Geek yang lainnya sedang melakukan healing di luar. Wah, ini seru banget karena NFT will join the fight dari area bagian luar. Lemparan granat lagi membuat BTR Tachibana bersaudara terpojokan. Dan kali ini Luxi sudah mulai terdeteksi karena tadi sempat melakukan bunny hop di depan sana. Drone terus-menerus bergerak maju perlahan-lahan. Adanya molotov membatasi pergerakan dari kedua tim ini. Masih kita lihat siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. Tiba-tiba temponya menurun drastis, tiba-tiba semuanya hening di sini. Tidak ada sebuah kokangan granat. Baru saja kita saksikan ada satu tembakan, maybe ternyata confirm elimination. Setidaknya dia mendapatkan satu confirm elimination tambahan lagi. Bigetron pulang seluruhnya karena drone juga join the fight. Wah, berarti Geek Fam mengganggu dari luar dan membuat NFT mendapatkan kemenangannya yang pertama. Winner chicken dinner untuk NFT Esports. Sangat luar biasa ke Tegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi. Gagal di season yang keempat. NFT hanya beda 5 poin saja bersama Genesis Dogma Gits, membuat mereka harus menangis darah. Gagal juara, lolos ke SEA, di SEA pun tidak maksimal. Tapi ini season baru, awal yang baru. NFT ingin menunjukkan bahwa mereka bisa jadi juara di season ini. Yes, benar. Gokil banget. Dengan 5 elimination point menyabet chicken dinnernya yang pertama sangat tidak diduga-duga. Berarti prediksi kita semua salah.